Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Budaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh webinar. Izin pewaras, suaranya tidak ada. Baik, maaf kepada seluruh panitia agar tidak mematikan suara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang mengikuti acara ini melalui Zoom meeting yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusias yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam webinar siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Rani Hartati Angelika Simanjuntak sebagai pembawa acara webinar pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Joharis Lubis, MM, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan yang pada kesempatan kali ini berhalangan hadir karena adanya kesibukan yang tidak dapat beliau tinggalkan. Saya juga ingin menyampaikan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat kedua pemateri kita pada hari ini. Romo Patricius Mutiara Andalas SJ SSST STD dan Ibu Kristina Kristiani MPD PhD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini melalui room Zoom dalam webinar pada hari Senin 2 Desember 2024 dengan tema pengembangan keterampilan kreatif dan inovatif, mempersiapkan guru menjadi pemikir kreatif. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama doa, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga laporan dan sambutan dari ketua panitia, yang keempat diskusi, dan yang kelima penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudari Nofri Riawani Damanik. Kepada Saudari Nofri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami hanturkan kepadamu pada siang hari ini, selain rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama dalam virtual Zoom meeting untuk mengikuti rangkaian acara webinar dengan tema pengembangan keterampilan kreatif dan inovatif, mempersiapkan guru menjadi pemikir kreatif. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah.
Oleh karena itu, ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan kerjasama yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna menghantarkan hasil yang optimal untuk webinar kami. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau yang Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Hafiz, pertautkan tali kasih antara kami, sehingga kami dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikan acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai, berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha Mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamulah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nofri Riyawani Damanik yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengundang seluruh peserta webinar untuk melakukan sikap yang khidmat dan memastikan pelantang suara dalam kondisi non-aktif agar jalannya acara tetap lancar. Selanjutnya, pemberian laporan kepada Saudari Asti Fiona. Saya persilahkan untuk berbagi layar. Ini pelanginya nggak usah dalam, Pranika. Bangsa dan tanah Bagi-bagi ini. suara tidak ada. Indonesia Raya.
Baik, terima kasih kepada Saudari Asti Fiona yang telah berbagi layar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya pemberian laporan dan kata sambutan oleh Ketua Panitia, Saudari Wildani Putri Sagala. Untuk Saudari, saya silahkan. Baik, terima kasih kepada Puara yang telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Joharis MMMPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen sekolah, yang saat ini tidak dapat hadir membersamai kita pada webinar ini dikarenakan ada kesibukan lain yang tidak dapat beliau tinggalkan. Yang saya hormati juga narasumber yang sengaja kami undang, Romo Patrisius Mutiara Andalas SD SSSPD dan Ibu Kristina Kristiani MPD PhD. Puara, moderator, rekan panitia, dan seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar yang bertema pengembangan keterampilan kreatif dan inovatif, mempersiapkan guru menjadi pemikir kreatif ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber kita yang jauh-jauh dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Serta terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta webinar yang telah berpartisipasi untuk memeriahkan acara pada siang hari ini. Webinar yang bertema pengembangan keterampilan kreatif dan juga inovatif, mempersiapkan guru menjadi pemikir kreatif ini dilaksanakan bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengedepankan aspek akademis saja, tetapi juga membangun karakter, keterampilan, kreativitas, serta memberikan wawasan baru dan juga menggali potensi kreatif bagi para pendidik maupun calon pendidik. Kami berharap acara ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga karakter bangsa. Kami seluruh panitia merasa sangat beruntung sekali dapat menghadirkan narasumber yang akan berbagi wawasan dan pengalaman beliau pada webinar kali ini. Saya berharap juga diskusi hari ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman bagi kita tentang bagaimana kita dapat mempersiapkan diri menjadi calon guru yang berpikir kreatif dan juga inovatif, serta dapat berkontribusi untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan juga berkualitas di masa depan. Saya juga ingin mengajak seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi selama webinar berlangsung, khususnya pada sesi tanya jawab. Karena bagi peserta yang terpilih mengajukan pertanyaan akan mendapatkan reward yang akan kami berikan setelah acara selesai. Mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berdiskusi dan juga bertukar pikiran untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi langkah awal menuju pendidikan yang lebih berkualitas dan lebih baik ke depan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Panitia pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga para peserta, dan juga mohon maaf juga jika terdapat kesalahan dan juga kekhilafan selama webinar berlangsung. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih atas laporan dan kata sambutan selaku Ketua Panitia, Saudari Wildani Putri Sagala. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan yang telah kita lalui bersama. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi presensi terlebih dahulu dan presensi akan diberikan oleh panitia di room chat Zoom setelah pemateri selesai atau sesaat sebelum penutupan. Kami juga ingin menginformasikan kepada para peserta sekalian
bahwa setelah sesi pemaparan dari pemateri selesai, akan ada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang mengajukan pertanyaan dan terpilih, akan diberikan reward sebagai apresiasinya. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti. Yang kita tunggu-tunggu adalah pencerdasan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator yang cantik dan sangat luar biasa asiknya, yaitu Saudari Dina Handayani. Sudah siap, Kak? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pewarak kita, Saudari. Baik, sepertinya Kakak Dina selalu bersemangat. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Dina Handayani untuk mengambil alih acara kita pada hari ini. Baik, sudah. Terima kasih saya ucapkan kepada pewara kita, Saudari Rani Hartati Angelika Simanjuntak yang sangat luar biasa cantiknya pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Dina Handayani atau bisa dipanggil Dina selaku moderator pada webinar kita hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di acara webinar kami. Kami sangat senang dapat menyelenggarakan acara ini dan berharap rekan-rekan semua mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat dari pemateri yang sangat luar biasa yang telah kami undang. Sebagai informasi, acara ini diselenggarakan oleh mahasiswa program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan bertujuan untuk menyampaikan tentang bagaimana pengembangan keterampilan kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan guru menjadi pemikir kreatif. Kami sangat berharap webinar ini dapat memberikan wawasan yang baru dan memperkaya pengetahuan kita. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait teknis acara ini. Selama webinar berlangsung, peserta diharapkan untuk menonaktifkan pelantang suara untuk menjaga kenyamanan bersama. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom obrolan yang tersedia. Kemudian nanti akan ada saatnya kami untuk membuka waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Webinar ini akan direkam dan Anda bisa mengakses rekaman tersebut setelah acara selesai melalui link atau platform yang telah tersedia. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita kenalkan pemateri kita yang sangat berkompeten dan ahli di bidangnya. Langsung saja kita sapa pemateri yang pertama, yaitu Romo Patricius Mutiara Andalas, SJ/SS/STD. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo, kabar saya baik. Kira-kira apa kesibukan akhir-akhir ini Bapak? Aduh. Minggu terakhir kuliah ya. Pasti kebanyakan saya konsultasi paper akhir dengan mahasiswa-mahasiswi. Baik Romo. Supaya lebih kenal dengan pemateri kita, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu dengan nama lengkap Patricius Mutiara Andalas SJ SSSTD. Merupakan alumni dari S1 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Kemudian merupakan alumni S2 dari Jesuit School of Theology di Berkeley, California. Kemudian merupakan alumni dari S3 Jesuit School of Theology, a graduate School of Santa Clara University di Berkeley, California. Beliau merupakan seorang pengajar yang di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teologi, dan Program Pascasarjana Kajian Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma. Kemudian beliau juga mengembangkan jalan naratif atau via naratif, jalan keindahan atau via Fulleritudinis, dan jalan digital atau via digitalis sebagai jalan-jalan baru inovasi pembelajaran bagi generasi Z dan Alpha. Wah, sangat luar biasa sekali ya rekan-rekan prestasi dan pengalaman yang telah dimiliki oleh pemateri kita. Kemudian kita lanjut ke pemateri kedua, langsung saja kepada Ibu Christina Kristiani, MPD PhD. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat siang, kabar baik. Apa kabar semua? Baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Baik, terima kasih. Baik. Kira-kira ada kesibukan apa Ibu akhir-akhir ini Ibu? Kesibukan sebagai
dosen mengajar, tetap setia untuk mengajar dan tentu saja membimbingi teman-teman mahasiswa yang penuh energi, ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Supaya lebih kenal dengan pemateri kita, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Dengan nama lengkap Christina Kristiani, MPD, PhD, merupakan institusi dari Universitas Sanata Dharma. Dan sekarang beliau merupakan pengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris S1 dan Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris S2 di Universitas Sanata Dharma. Kemudian, beliau merupakan pengajar di program profesi guru bahasa Inggris dan merupakan salah satu anggota tim Task Force Generative Artificial Intelligence di Universitas Sanata Dharma dan merupakan kepala unit penyelenggara mata kuliah pengembangan kepribadian pada periode 2004 sampai 2006. Kemudian beliau juga merupakan alumni S1 pada tahun 2000 di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2006 merupakan S2 dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 S3 dari Curriculum and Teaching Methodology di School of Education di Central China Normal University. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman, prestasi dan pengalaman yang dimiliki oleh pemateri kita. Kami beruntung dapat menghadirkan kedua pemateri ini yang memiliki banyak prestasi dan pengalaman dan keahlian di bidang bahasa, pendidikan, dan teknologi maupun di bidang lainnya. Baik, pada hari ini, Romo Patrisius akan berbagi pengetahuan mengenai pengembangan keterampilan kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan guru menjadi pemikir kreatif. Untuk itu, mari kita sambut dengan hangat kepada Romo Patrisius Mutiara Andalas, SJSS STD. Kami silahkan. Terima kasih moderator atas perkenalannya yang sangat panjang buat kami. Sepertinya CV kami sebenarnya pendek sekali ya, tapi kalian sangat murah hati. Pertama, terima kasih terutama kepada mahasiswa-mahasiswi yang pernah ikut PMM4 Inbound Sanata Dharma yang membuat kita jadi kenal, kita jadi diundang. Ini sebuah kehormatan bagi kami. Ternyata persahabatan kita jauh lebih panjang ya daripada program PMM yang 1 semester itu. Oke, sekarang saya ingin berbagi PPT saya yang mudah-mudahan meskipun banyak bahasa Inggrisnya, tapi jangan takut teman-teman. Ini karena saya agak males saja nerjemahin ke bahasa Indonesia. Pengembangan keterampilan kreatif dan inovatif menyiapkan guru menjadi pemikir kreatif. Sebuah tema yang sangat besar buat saya, maka nanti saya persilahkan kepada Bu Nani untuk menyapu tema ini ya Bu. Yang saya sampaikan sangat minimalis. Dan saya akan mulai dari seorang pemikir pendidikan yang sangat ternama, yaitu John Dewey. Beliau pernah mengatakan, jika kita mengajar mahasiswa sekarang, sebagaimana kita mengajar mahasiswa-mahasiswi pada masa lalu, kita merampas masa depan mereka. Dan saya kira tema yang ditawarkan oleh teman-teman di Prodi PPSI Unimed ini berada dalam kerangka ini ya. Kita ingin mengajar mahasiswa-mahasiswi masa kini atau siswa-siswi masa kini yang akan menjadi murid-murid kalian, sehingga kita tetap merawat masa depan mereka. Nah, ketika memikirkan tema ini, ada sebuah film yang langsung muncul dalam benak saya, yang berjudul Radikal, sebuah kisah tentang guru inspiratif bernama Sergio Juarez Correa, seorang guru SD kelas 6 di Jose Urbina yang Lopez. Dan yang istimewa dari guru ini adalah dia mengubah halaman sekolah menjadi kelas, mengubah kelas menjadi halaman sekolah ya. Saya kira ini menanggapi permintaan dari
kalian tentang inovasi dan juga kreativitas, juga berpikir yang kreatif. Film ini berasal dari kisah nyata seorang guru yang mengajar di area yang sangat tidak menjanjikan karena saking sulitnya. Itu adalah daerah eh, orang-orang yang jualan narkoba, lalu murid-muridnya juga berasal dari kelas menengah ke bawah dengan banyak persoalannya. Salah satunya nanti ada seorang siswi bernama Paloma yang dari atas tempat sampah dia bercita-cita untuk menjadi seorang insinyur ruang angkasa, sesuatu yang sekolahnya apa bisa ya. Ini adalah profil guru dan murid yang bernama Paloma dan Pak Guru yang bernama Sergio Juarez Korea. Eh, Nah, Anda bisa melihat kegembiraan siswa-siswi ini dalam menjalani pembelajaran dan antusiasme guru yang mudah-mudahan profil guru yang berpikir kreatif langsung muncul ya ketika kalian melihat gambar yang saya tayangkan kepada kalian dan agar kalian semakin curious kira-kira filmnya itu kayak apa ya. Mudah-mudahan nanti kalian punya waktu untuk nonton bareng di Prodi. Berikut cuplikan trailer. Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir. Puede ser lo que sea, lo que sea. Pero ¿cómo vamos a sacar buenas calificaciones? ¿Qué importa esas calificaciones? ¿Habían tenido una clase así antes? Nunca había tenido un maestro así. Señor Juárez, ¿qué lugar? A nadie le importa un carajo lo que pasa aquí. Usted pidió venir aquí. ¿Para qué? Pues, solo quería probar algo distinto. No vaya a patear el avispero, ¿ok? ¿Cómo creo que? No. Pero hoy en la escuela, ¿qué pasó? Hay un profesor que él hace las cosas diferentes. No son vacas, son botes salvavidas. ¡Sálvenlo! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer después? ¿Convertir el patio en un salón de clases? ¡Movimiento de rotación! Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. Pero resulta que estos niños son bien abusados. ¿Pero es que yo podría ser ingeniero aeroespacial? Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tiene. Potencial. Señor Juárez, estoy muy inquieto por el hecho de que he recibido varias quejas de que los niños no están preparados. A ver, Pedí que no patearas el avispero y ¿qué hiciste tú? Quisiera darte el mundo entero. ¿Quieres aprender de los libros? ¿Quieres aprender de la vida? La luna, el cielo, el sol y el mar. Usted manda a estos niños disparados como cohetes al espacio, metiéndole todas esas ideas en la cabeza, Regalarte las estrellas educándole lo que no pueden tener, lo que no pueden ser. en una caja de cristal. No, te lo suplico, no la abras. tienes que decidir qué dirección quieres que siga tu vida. Llevarte al espacio sideral. No importa cuánta tierra se viene. A mí dígame lo que quiera, pero no tiene por qué hablar de los niños. Las vamos a sacudir, la vamos a usar y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo. Yo me pregunto que por qué vine aquí. Yo no quiero pegar ni niños. Ni uno más. Llevarte al espacio sideral. Ya, radikalnya film ini adalah ketika institusi sekolah itu sedemikian terobsesi ya dengan ujian nasional, guru ini berpikir berbeda. Dia menawarkan pemikiran yang kreatif, inovatif, mengajak siswa-siswinya untuk berpikir melampaui ujian nasional ya. Sesuatu yang saya kira relate dengan situasi kita. Dan kalau saya boleh menempatkan tema yang kalian tawarkan kepada saya, mungkin kita bisa menempatkannya dalam bingkai 21st Century Skills ya, yang saya kira kalian semua yang di prodi pendidikan sangat familiar ya. Kita melihat
ada beberapa kompetensi yang langsung nyambung dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu critical thinking, berpikir kritis, kreativitas, mungkin yang agak lebih tidak langsung kelihatan adalah yang inovasi. Maka nanti saya akan berbicara agak lebih panjang pada bagian itu. Kita juga bisa menempatkan kalau kita mau meringkas lagi ya 21st century skills itu dalam 4C, dua tema langsung nyambung dengan tema kita. Yang pertama kreativitas, ini adalah soal melahirkan gagasan dan juga merefine gagasan ya, bahwa gagasan kita juga perlu kita revisi berulang-ulang, keterbukaan, keberanian untuk bereksplorasi, lalu bekerja secara kreatif dengan yang lain, dan juga menciptakan sesuatu dan inovasi. Ada kata kecil di sini terkait dengan tema kita, lalu juga berpikir kritis, terutama terkait dengan informasi, dan kita selalu mencari generasi kalian, apalagi generasi alfa ya, yang lebih muda dari kalian adalah generasi scrutinizer, generasi yang senantiasa mencari, lalu juga tentu menafsirkan, menganalisis, lalu reasoning ya. Jadi kita betul-betul latihan berpikir secara kritis, mengkonstruksi argumen, tentu mengatasi persoalan dan juga sistem thinking ya, sistem berpikir kita. Nah, tentang inovasi, saya ingat beberapa gagasan yang ini saya baca beberapa mungkin 10 tahunan lebih yang tahun lalu ya, dari seorang yang bernama Don Tapscott yang berbicara tentang siswa-siswi yang kita hadapi adalah para inovator dan inovasi dalam diri mereka itu tidak seperti kutub es di kutub utara ya, yang cairnya itu lambat banget ya, meskipun sekarang jauh lebih cepat, tetapi inovasi yang ada pada dunia kita sekarang itu sangat cepat ya. Mungkin ketika kita lagi seminar pada siang hari ini ada inovasi baru yang lahir ya. Mudah-mudahan kalian nggak terlalu FOMO dengan itu. Kita masih bisa ngobrol bareng di ruang akademik ini. Dan sekarang ini dicari tidak hanya perusahaan yang inovatif, juga kampus yang inovatif ya. Maka nanti ini pertanyaan bagi kami di Sanata Dharma, juga bagi teman-teman di Universitas Negeri Medan, apakah kampus kita ini sangat inovatif ya? Dan yang terkait dengan inovasi adalah bahwa kita berhadapan dengan siswa-siswi, pembelajar yang menjadi new scrutinizer, adalah mencari tahu sampai ujung apakah informasi yang kita terima ini fakta atau hoax ya. Dan ini kemampuan generasi kalian ya, sesuatu yang seringkali generasi sebelum kita ini gampang kemakan hoax ya, tetapi generasi pembelajar Z dan Alpha, terutama dengan teknologi digital yang di tangan kalian, itu kalian adalah generasi yang senantiasa ngecek ya, apakah informasi yang kita terima ini fakta atau hoax. Maka ini menjadi moto terutama bagi kalian dan generasi yang lebih muda dari kalian, yaitu trust but verify ya. Kita bukannya nggak percaya, tapi setiap informasi yang kita terima harus senantiasa kita verifikasi, benar atau tidak. Dan kalau kita melihat dua tema yang ada dalam judul seminar kalian itu sebenarnya saling terkait, yaitu soal inovasi dan kreativitas. Inovasi adalah imajinasi yang kita eksekusi. Hanya ketika pemikiran kreatif itu kita eksekusi, maka inovasi berlangsung. Dan kita berharap ya, karena dunia pendidikan itu kan seringkali dikatakan kurang lebih 100 tahun ketinggalannya dari dunia, terutama teknologi yang berlangsung sekarang. Maka kita harus
mengejar ketertinggalan itu untuk kampus-kampus kita. Dan ini sesuatu yang saya banyak belajar dari buku yang lately saya baca, yaitu pentingnya kegagalan yang produktif ya. Nah, saya nggak tahu ya apakah di Unimed, di Sanata Dharma, kita itu memberikan toleransi pada kegagalan. Eh, Terutama ketika dunia pendidikan kita itu sedemikian sibuk dengan ujian-ujian, apalagi ujian nasional, kayaknya tidak deh. Atau kita belum banyak memberikan ruang untuk kegagalan yang produktif. Padahal kegagalan produktif itu adalah elemen yang sangat penting dalam proses kreatif. Nah, dan kita tahu ya, eksperimen yang kita lakukan termasuk dalam dunia pendidikan itu nggak pernah sempurna dari awal ya. Eh, Untuk bisa sampai pada eksperimen yang unggul, kita butuh banyak revisi. Mungkin teman-teman yang sudah nulis skripsi tahu rasanya ya, revisi. Ya, bahwa gagasan kita itu tumbuh seringkali berbulan-bulan untuk hanya dapat satu paragraf ya. Nah, ini teman-teman ekspektasi dari kampus kita, juga dari dunia kerja, atau kalau kita udah jadi pekerja, in a short ya teman-teman di Unimed dan di tempat lain, bahwa kreativitas, inovasi, dan juga berpikir kritis itu dibutuhkan sekarang ini ya, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia kerja. Ini ada beberapa buku yang sekarang ini banyak memberikan tempat pada bagaimana kita bisa mengakses ya, pembelajaran kita, apakah mendorong inovasi, apakah mendorong kreativitas, apakah mendorong berpikir kritis ya. Nanti teman-teman baca sendiri aja. Ini beberapa buku yang beberapa hari terakhir ini saya baca. Ini juga beberapa buku yang lain yang kurang lebih berbicara pentingnya tiga tema yang kalian angkat dalam seminar ini, yaitu kreativitas, inovasi, dan berpikir kritis. Ini juga buku-buku yang lain yang saya pakai juga untuk kepentingan seminar ini. Ini adalah sebuah pertanyaan yang saya kira menggelayuti kita kadang-kadang buat di universitas, termasuk di universitas kami Sanata Dharma, itu kadang-kadang mengalami overthinking ya. Eh, Yaitu how does a teacher ensure students will be prepared for the future if their future doesn't involve using the content being taught? The answer is to center the content around the 21st century skills that are useful and that will translate into any profession. Bagaimana seorang guru atau seorang dosen yakin bahwa mahasiswa-mahasiswi atau pembelajar akan siap untuk masa depan jika masa depan itu tidak melibatkan penggunaan konten yang sekarang ini sedang kita ajarkan atau mahasiswa-mahasiswi atau pembelajar terima. Jawabannya adalah memusatkan konten itu pada skills abad 21 yang akan berguna dan akan kita terjemahkan dalam profesi apapun yang kita akan masuk di dalamnya. Maka saya kira seminar ini menarik terutama karena mengangkat tiga skills atau kompetensi yang sangat penting untuk abad 21, yaitu kreativitas, inovasi, dan berpikir kritis. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa semacam refleksi gitu ya. Kalau kalian di Unimed itu kelasnya sudah a thinking classroom atau belum? Ya, apakah memberikan banyak ruang untuk berpikir kritis di ruang-ruang pembelajaran kita, terutama di Prodi PPSI ya? Nanti silahkan menjawab sendiri pertanyaan itu. Sesuatu yang membuat saya juga, wah, jangan-jangan ketika saya masuk kelas, kadang-kadang saya kurang memberikan pertanyaan yang thought provoking ya untuk mahasiswa-mahasiswi ya. Cuman
ngasih pertanyaan-pertanyaan receh yang gampang jawabannya ya. Dan mungkin agak kurang men-challenge mahasiswa-mahasiswi saya untuk eh, berani ya mengalami productive failure sebagaimana disebut dalam awal presentasi saya. Dan penulis ini berangkat dari taksonomi Bloom yang mahasiswa-mahasiswi FKIP pasti sudah hafal ya, yaitu higher order thinking skills ya. Pertanyaan-pertanyaan yang hot, tidak pertanyaan-pertanyaan yang ada di level bawah. Ya. Ini akan mendorong kita untuk berpikir kritis. Dan saya kira buat kampus-kampus yang memberikan tempat pada berpikir kritis atau dalam bahasa teman-teman di Unimed berpikir kreatif adalah bahwa ini tidak sekedar eh, tentang sesuatu yang kita kerjakan, tetapi akan terkait dengan kita ini akan menjadi manusia yang seperti apa. Ketika di ruang-ruang pembelajaran kita ada banyak ruang untuk berpikir kritis. Nah, dan saya kira kita bisa juga mengecek ya, apakah ruang-ruang pembelajaran kita ini memberikan tempat pada curiosity kalian ya. Sehingga kalian memiliki ketakjuban atau kalian memiliki pertanyaan yang deep ya, bahwa di ruang kelas kita ada banyak ruang untuk deep talk ya, tentang apapun yang sedang kita bicarakan di ruang-ruang kelas kita. Maka menurut saya yang istimewa terutama ketika kita mau menciptakan ruang di mana berpikir kreatif itu ada adalah menurut saya semacam mengalami academic conversion ya, pertobatan akademik bahwa seringkali pembelajaran kita masih belum banyak melibatkan pembelajar. Dan untuk bisa menciptakan ruang berpikir kreatif itu butuh kolaborasi antara pembelajar dan pendidik, antara mahasiswa-mahasiswi dan dosen sebagai pendidik. Dan juga saya kira kalau kita mau belajar pada film The Radical adalah bahwa berpikir kritis atau kreatif itu melampaui pagar-pagar, tembok-tembok kampus kita, sekolah kita ya. Karena ini terkait tidak hanya ruang kelas, melainkan ruang kehidupan kita. Maka kita berharap bahwa ketika berpikir kritis itu mendapatkan tempat yang istimewa di ruang-ruang pembelajaran kita, kita tidak hanya menjadi seorang pemikir kritis di kelas, melainkan juga kita menjadi pemikir kritis dalam hidup sehari-hari. Saya kira terutama kalau kita mempertimbangkan situasi politik yang terakhir ya, mulai dari pilpres, lalu pemilu kada, berpikir kritis menjadi semakin mendesak dan menjadi semakin sentral ya, terutama dari dunia pendidikan. Dan kita sudah melihat ya, sebagian dari kebobrokan dalam dunia pendidikan sekarang ini ya, kok ada orang ya yang bisa studi doktoral sedemikian cepat ya, atau memperjualbelikan artikel ya, demi Scopus dan macam-macam ya, yang menurut saya itu berlawanan dengan berpikir kreatif atau berpikir kritis ya. Lalu saya kira yang baik kita pertimbangkan ketika kita membicarakan tema berpikir kreatif atau berpikir kritis adalah terutama adalah inkorporasi teknologi digital di dalam pembelajaran kita yang mengakselerasi kita untuk lebih inovatif, mengakselerasi kita lebih kreatif, dan juga semakin berpikir kritis ya. Dan saya kira yang sudah banyak berkembang adalah misalnya pembelajaran yang berbasis proyek atau berbasis masalah, PBL ya, atau kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan pembelajar di dalam pembelajaran. Maka kalau boleh saya ringkas, yang dibutuhkan dari dunia pendidikan, baik pembelajar, dari pendidik,
adalah sesuatu yang Steve Jobs beberapa dekade lalu sudah menginisiasinya, yaitu think different. Dan mudah-mudahan juga do different. Ini terutama menarik ya, karena seringkali bahkan perusahaan seperti Apple, korporasi seperti Apple aja pernah mengalami kemandekan di dalam berkreasi, di dalam berinovasi, sehingga kemudian think different itu adalah semacam kampanye ya, yang Steve Jobs sampaikan ketika dia merasa kok ada kemandekan di dalam korporasinya. Dan sebagaimana bisa kalian baca pada layar, siapa kita, ya, atau apa Apple, apa yang kita care dengan korporasi ini, mungkin kata think different bisa merangkumnya. Dan kita tahu ya, buat kalian yang hari-hari ini mungkin sangat FOMO ya, in rush untuk dapat iPhone 16 ya, karena kita pengen dapat spirit yang sama ya. Kita pengen think different dengan gawe di tangan kita, kita ingin membuat perubahan besar pada dunia, maka orang rela antri ya, sampai menyelundupkan iPhone ya, biar dapat yang paling baru. Saya kira kita perlu membaca itu dalam bingkai bahwa kita mau melibatkan diri dalam perubahan dunia. Tidak cukup jadi follower ya. Kita perlu jadi aktor, kita perlu menjadi kreator, dan bahkan mungkin dalam bahasa agama kita menjadi co-kreator Tuhan ya. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Dan terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Dan saya akhiri presentasi saya. Ini buat kalian yang pengen ngobrol dengan saya di ruang media sosial. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa sekali ya dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah Romo sampaikan tadi. Baik, terima kasih Romo atas pembahasan yang sangat informatif. Baik, kami akan memberikan kesempatan untuk dua peserta untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya ingin bertanya, Kak. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Waalaikumsalam. Sebentar ya, belum Baik, dipersilahkan. silakan kepada Bapak Vicky. Saya tunggu. Mohon kepada yang ingin bertanya, dituliskan pada kolom obrolan kita ya. Saya ingin bertanya langsung, boleh, Kak? Bertanya langsung. Baik, kepada Saudara Vicky dan Saudari Irma. Kepada Saudara Vicky dipersilahkan. Ya, selamat sore. Saya izin bertanya kepada narasumber. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengembangkan keterampilan kreatif dan inovatif bagi guru dalam mendidik siswa? Terus, apa saja skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam meningkatkan potensi diri dan kualitas untuk mengajar siswa? Apa saja kurikulum yang berlaku? Baik, terima kasih kepada Saudara Vicky. Dimohon untuk mengetikkan pertanyaannya kepada kolom obrolan agar peserta yang lainnya bisa menyimak pertanyaan dari Saudara Vicky. Baik, kepada Saudari Irma, disilahkan. Sudah mengetik ya? Baik, kepada pertanyaannya. Baik, izin kepada Romo, apakah ingin dijawab secara langsung atau diberi beberapa waktu?
Saya jawab langsung aja. Pertanyaan pertama, tentu tidak ada one size fits all ya untuk pertanyaan pertama. Tidak ada jawaban satu yang pas ya untuk semua. Saya kira kita bisa berangkat dari konteks sekolah kita ya. Misalnya sekarang ini yang saya hadapi di kelas, ruang kuliah adalah mahasiswa-mahasiswi yang hampir tidak bisa lepas dari gawai. Mungkin saya masih melihat ya beberapa rekan saya yang lebih senior itu sangat curiga dengan mahasiswa-mahasiswi yang pegang HP di kelas ya. Sehingga cenderung tidak menggunakan, agak melarang begitu ya. Kalau saya sebaliknya, yang saya lakukan adalah saya memanfaatkan kedekatan mahasiswa-mahasiswi dengan teknologi digital dan menggunakan itu dalam pembelajaran ya. Seringkali pembelajaran yang berlangsung 2 kali 50 menit itu mungkin setengah jam mereka saya minta untuk mengeksplorasi tema yang lagi kita bahas di kelas ya. Apa yang dikatakan oleh Google, meskipun sekarang ini generasi Z sebenarnya referensinya bukan Google ya, tapi TikTok ya. Apa yang dikatakan TikTok tentang tema tertentu yang sedang kita obrolkan, lalu kita mulai lebih serius, misalnya coba cari Google Scholar dan eh, eh, tempat lain ya, di mana kita bisa mengeksplor tema itu ya. Itu cara saya untuk agar kreativitas, gagasan-gagasan yang segar itu bisa lahir ya. Dan ini mengatasi ya semacam kita kadang-kadang yang kita pikirkan ya cuman apa ya konvensional ya, seringkali inside the box saja ya. Untuk bisa apa ya gagasan itu menjadi out of the box, saya kira melibatkan baik kreativitas guru dan kiurisitas pembelajar ya di ruang kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, merawat di satu sisi curiosity pembelajar, pada saat yang bersamaan juga dosen, pendidik itu senantiasa berinovasi ya. Maka mungkin pertanyaan buat kami para dosen pendidik misalnya ya, minggu ini baca buku baru apa ya, terkait dengan mata kuliah yang kita pelajari gitu ya. Saya selalu merasa senang ditantang oleh mahasiswa-mahasiswi, dan saya juga senang ya men-challenge mereka. Saya kira itu jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan keduanya, seorang kreatif dan bisa membuat siswa berpikir kreatif seperti dirinya juga. Namun ternyata sebagian dari mereka tidak paham akan konsep gaya belajar yang baru tersebut. Lalu mereka diasingkan karena dianggap tidak mampu berpikir kreatif. Jadi apakah berpikir kreatif dan inovatif itu menjadikan seorang kehilangan respeknya terhadap orang lain? Dari Irma Safitri. Saya kira dalam dunia pendidikan sekarang ini yang jadi populer juga adalah pembelajaran diferensial ya. Jadi kita menyadari bahwa pembelajar kita ini beragam dalam menangkap pengetahuan, eh, maka pembelajaran kita perlu semakin diferensial ya. Kita tidak menggunakan kalau dalam dunia akademik itu seringkali kita menyebutnya sebagai saintisme dogmatik ya, bahwa pengetahuan itu hanya yang benar dan tepat begitu, sehingga kadang-kadang dalam pembelajaran kita atau dosennya berhadapan dengan generasi Z atau alpha. Eh, karena generasi Z dan alpha mereka sangat terbuka ya terhadap yang tadi Pewara menyebut pada awal, atau moderator juga ya, misalnya jalan keindahan.
Ini sekarang ini mendapatkan tempat di dalam pembelajaran, juga jalan digital ya. Sehingga mudah-mudahan ya pembelajaran yang kita sekarang menyebutnya sebagai STEMS itu semakin lapang kepada mahasiswa-mahasiswi pembelajar dengan beragam gaya belajar. Saya kira itu jawaban saya untuk Saudari Irma. Terima kasih. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya jawaban dari pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak Romo sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan dan sudah menambah wawasan kami semua. Kemudian kita lanjut ke pemateri kedua kepada Ibu Kristina Kristiani, MPD PhD, yang akan berbagi pengetahuan mengenai pengembangan keterampilan kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan guru menjadi pemikir kreatif. Kepada Ibu kami silahkan. Terima kasih, Saudari Moderator. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin juga ada Bapak atau Ibu yang bergabung, Bapak Ibu dosen. Selamat siang, salam kenal dari saya. Baik, saya nanti akan membagikan layar. Tapi sebelumnya, terima kasih. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih seperti Romo tadi, karena kami diberi kesempatan untuk berbagi mungkin beberapa hal yang kalian butuhkan pada saat ini, ya, menanggapi mungkin beberapa mata kuliah yang sedang kalian ambil. Saya juga menyapa teman-teman yang dulu ikut PMM, tidak bisa satu persatu tentu saja. Mungkin ada yang di sini banyak. Saya akan melihat ada kakak ini, kakak apa? Kofas yang ikut bersama kita. Kak Mary ada di sini, terima kasih juga. Mas Humaidi, selamat siang, apa kabar? Ya, siang Miss Hanik. Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu lagi dan sepertinya Angel ya, Angel kemarin yang menghubungi Romo dan saya. Semoga teman-teman semua sehat dan tetap semangat ya. Saya tidak tahu mungkin masih banyak lagi yang ada. Maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik, saya akan berbagi layar. Nanti akan saya berikan materinya setelah selesai acara, gitu ya teman-teman. Baik, apakah sudah terlihat di layar? Sudah ya? Sudah Ibu. Sudah. Saya mengambil judul Bertumbuh menjadi calon pendidik yang inovatif dan kreatif melalui gamification dan pembelajaran berbasis proyek. Tadi Romo sebenarnya sudah menyebutkan tentang PJBL tadi ya. Oke, baik. Nanti saya akan meminta teman-teman ikut juga berpartisipasi dengan menggunakan Gawe. Semoga ini joinnya tidak menggunakan HP sehingga nanti masih bisa menggunakan HP ya. Saya ulang bahwa di abad ini ada 4 keterampilan yang perlu dikuasai oleh siswa maupun tentu saja calon pendidik ketika mereka juga berada di konteks yang sama dengan peserta didik ya. Dan Romo tadi sudah menjelaskan sangat detail terkait hal ini. Kemudian, ini ada notifikasi kok internet saya tidak stabil. Nanti seandainya saya terlempar, saya akan mematikan video ya teman-teman. Kembali. Ini sebenarnya kami sudah menggunakan pakai LAN. Nah, fokus diskusi kali ini adalah tentang pengembangan keterampilan kreatif dan inovatif. Maka saya akan memberikan definisi, meskipun tadi juga Romo sudah memberi definisi tentang apa itu kreatif dan inovatif. Ada banyak definisi tentu saja, tapi saya mengambil beberapa dari Kamus Bahasa Indonesia
Kreatif itu adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan mencipta, kemudian bercipta. Dan saya akan mengambil quote yang disampaikan oleh Saudara Utami Munandar di salah satu artikel, bahwa kreativitas itu adalah kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur yang ada. Dan hasil yang diciptakan itu tidak selalu hal yang baru. Bisa juga itu merupakan gabungan dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Jadi yang namanya kreatif itu tidak selalu semua hal yang sangat-sangat baru yang belum pernah dipakai orang lain. Kemudian inovatif itu adalah memperkenalkan sesuatu yang baru atau pembaharuan. Dan inovasi itu adalah gagasan baru atau pembaharuan ya yang diterapkan untuk memprakarsai sebuah produk, proses atau jasa. Kalau kita sebagai pendidik, mungkin fokus kita bisa memperbaiki sebuah proses pembelajaran. Maka di dalam inovasi itu akan ada kebaharuan yang tujuannya adalah mencapai tujuan. Nah, kebaharuan ini sekali lagi bukan sesuatu yang belum pernah ada. Bisa jadi ini baru untuk saya, mungkin tapi bukan baru untuk orang lain. Baik, saya akan skip saja ini. Dan bagaimana keterampilan ini diterapkan oleh seorang calon pendidik. Keterampilan kreatif seorang guru atau calon pendidik atau calon guru itu bisa kita fokuskan di dalam 3 hal, yaitu sebelum pembelajaran kita bisa mengembangkan materi kita, kemudian kita juga bisa memikirkan nanti akan menggunakan metode mengajar yang bagaimana, dan tentu saja ketika implementasi, ketika bertemu dengan para peserta didik, kita akan mengelola kelas itu seperti apa. Maka dibutuhkan keterampilan kreatif kita. Dan bagian keterampilan yang inovatif, teman-teman, itu ada unsur yang harus dikuasai oleh calon pendidik atau calon guru, yaitu implementasi teknologi, tadi Romo juga menyebutkan hal ini, kemudian implementasi di inovasi di sistem pembelajaran, dan kita memerlukan kolaborasi dan networking atau jejaring dengan teman-teman atau calon pendidik atau calon guru atau bahkan dengan guru yang lain. Nah, ini adalah keterampilan inovatif yang kita perlukan ya. Tadi juga ada ditanya di sesi pertama tadi tentang hal ini. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk ikut berinteraksi dengan saya. Apakah ada beberapa yang menyiapkan handphone di sini? Minimal ada 8 mahasiswa yang bisa bergabung. Nanti kita akan mulai. Saya tunjukkan dulu, nanti kalian bisa scan ini. Oke, silahkan di-scan teman-teman. Kita tunggu biar agak menarik itu ya minimal 5-8 mahasiswa ya. Kalau seandainya tidak semua bisa ikut bergabung. Oke. Platform ini adalah platform Kuripot. Oke, saya sudah dapat 1 mahasiswa. Yang dimunculkan di sini biasanya adalah nama samaran. Meskipun kalian sebenarnya bisa juga memilih menggunakan nama asli. Oke, sudah ada 6. Ya, 2 lagi. Oke. Baik, 8 saja tidak apa-apa. Saya akan mulai. Silahkan kalian cermati HP kalian. Nah, saya akan bertanya dan meminta kalian untuk nanti mengetikkan di HP kalian
tentang apa yang kalian ketahui tentang gamifikasi dan bagaimana menurut kalian itu dapat diterapkan di kelas. Di sini tertulis 3 menit, tapi saya akan mengurangi saja karena kalau tidak nanti kita bisa kehabisan waktu ya. Jadi saya akan menggunakan 30 detik saja. Teman-teman silahkan lihat HP dan kerjakan dari sekarang. Santai saja, misalnya tidak tahu juga tidak apa-apa. Tulis saja, tidak tahu begitu. Oke, nah sudah ada 3 yang masuk dan saya akan lanjutkan. Kita akan melakukan voting dari jawaban ini menurut kalian yang paling kalian pas dengan jawabannya yang mana? Silahkan di vote. Di sini tertulis hampir 3 menit, nanti saya akan end vote karena ini tinggal mengetik saja. Oke, saya akan end vote 5 detik lagi. Oh. Nah, ternyata dari jawaban tadi yang paling menarik adalah pembelajaran memanfaatkan media game ya menurut teman kalian. Ya, oke kita lanjutkan ya. Nah, apakah gamifikasi itu? Kalian kalau melihat HP mesti sekarang tidak ada apa-apa di HP kalian ya, itu HP-nya berhenti ya. Jadi kalian bisa melihat di sini gamifikasi sebenarnya adalah penerapan elemen permainan di dalam konteks non-permainan. Tujuannya apa? Ini untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Nah, kenapa itu melibatkan motivasi? Karena peserta didik itu akan dapat poin, ya, nilai, lencana itu atau misalnya piala gitu ya yang disematkan dan leaderboard. Ditunjukkan siapa yang memimpin di dalam permainan itu, ya. Atau sampai mana dia dalam proses belajarnya, itu ada papan pemimpin. Oke. Nah, contoh gamifikasi di dunia pendidikan adalah ketika kita menggunakan poin untuk kemajuan belajar, tadi disebutkan menghadiahkan lencana atau misalnya star gitu ya, gambar bintang atau gambar piala gitu. Dan menggunakan kompetisi yang ramah melalui papan pemimpin atau leaderboard. Oke. Nah, saya akan lanjutkan. Teman-teman silahkan siap lagi dengan HP-nya yang sudah screensaver-nya kelihatan, mungkin bisa di reload lagi. Saya akan kurangi, mungkin saya akan menggunakan sekarang 20 detik. Apakah gamifikasi harus menggunakan aplikasi? Strategi gamifikasi apa saja yang bisa diterapkan di kelas ya? Tidak perlu menjelaskan karena hanya 20 detik. Jadi jawablah ini, apakah berarti menggunakan aplikasi dan strategi apa yang bisa diterapkan? Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Kita akan melihat, nah ini kalau bisa sangat apa ini? Sangat bagus ya. Tidak harus menggunakan aplikasi. Contoh dengan permainan kuis agar belum selesai, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Kita masih ada beberapa slide. Nah, saya akan meminta kalian mengasosiasikan gamifikasi itu
yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan keterlibatan kelas itu kalian asosiasikan sebagai gambar apa ya? Silakan lanjutkan dalam waktu 20 detik. Boleh menggambar apapun ya yang dapat merepresentasi bahwa gamifikasi itu diterapkan di kelas untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Oke, kita lihat drawingnya ya. Ada 4 gambar. Nah ini apa ini? Ini ada cek, ada cross. Lah ini ada apa ini, telur mata sapi mungkin ya? Atau apa ini? Nah ini nanti mungkin ada yang bercerita. Ah ini apa ini? Ada ledakan begitukah? Nah ini apakah mobil? Nah mungkin karena waktunya sebentar, kalian tidak sempat menggambar dengan sangat detail. Tidak apa-apa, ini mencoba sesuatu ya. Nah sekarang teman-teman kita akan melakukan poll menurut kalian seberapa efektif gamifikasi dalam meningkatkan pembelajaran. Karena ini hanya mengeklik saja, saya hanya akan menggunakan waktu 20 detik, kalian bisa mulai dari sekarang. Baik, ada 5 mahasiswa yang sudah menjawab. Dan menurut kelima mahasiswa tersebut, jawabannya adalah sangat efektif. Oke, nah ini akan saya skip pertanyaan ini. Ini juga saya skip saja. Kalian tadi sudah mendapatkan kesempatan untuk mencoba hal ini ya. Saya end the lesson. Oke. Baik, saya akan kembali ke presentasi yang tadi. Nah, yang kita coba tadi, teman-teman, terima kasih kepada 8 mahasiswa yang sudah bergabung. Ya, yang kita coba tadi adalah Kuripot. Apa itu Kuripot? Kuripot adalah sebuah platform ya, yang sebenarnya di dalamnya ada aplikasi untuk belajar dan menggunakan artificial intelligence. Maka tadi kalau kalian lihat di pojok bawah kiri, itu ada gambar robot. Itu adalah teman kita ya, yaitu artificial intelligence. Nah, Kuripot ini sebenarnya bukanlah contoh gamifikasi. Ini adalah platform pembelajaran interaktif yang menggunakan artificial intelligence. Namun, elemennya sangat interaktif ya, dan juga membuat kita terlibat. Tapi sayangnya, dia tidak memenuhi kriteria gamification atau gamifikasi. Karena tidak ada sistem reward yang terstruktur, mekanisme gamenya juga tidak sangat baik ya, progress tracking juga tidak, achievement system juga tidak, level based learning juga tidak. Meskipun kalian bisa pooling, tapi kita tidak melihat achievement tracking. Meskipun saya bisa mengecek misalnya mahasiswa saya itu siapa yang didampingi, misalnya kok nggak jawab-jawab begitu ya. Kok menjawab tapi kok kayaknya kok nggak menjawab pertanyaan, sekedar merespon saja. Itu bisa sebenarnya kita cek ya. Namun kita bisa menggunakan Kuripot ini sebagai bagian dari strategi gamifikasi yang lebih besar. Kita menambahkan elemen-elemen. Nah, nanti kita lihat apa saja elemen-elemen yang perlu kita tambahkan untuk hal ini. Oke. Nah, kita akan membedakan gamifikasi dengan belajar menggunakan dengan bantuan game. Itu sedikit berbeda, teman-teman. Jadi game-based learning itu berbeda dengan gamification. Nah, gamifikasi itu adalah
Ketika kita menerapkan elemen dalam permainan, misalnya memberi poin, memberi level, oh mahasiswa atau oh peserta didik saya sudah sampai level dasar, selesai gitu ya. Kita punya leaderboard atau catatan pemimpinnya ya. Kemudian, oh sudah selesainya. Dan unsur ini kita berikan kepada aktivitas non-permainan, termasuk di dalamnya pembelajaran. Fokusnya adalah membuat aktivitas pembelajaran kita itu lebih menarik. Sehingga sebenarnya yang saya sampaikan itu tadi adalah proses kreatif dan inovatif di bagian implementasi pembelajaran, metode pembelajaran ya. Tadi kan ada materi, kemudian metode, kemudian pengelolaan pembelajaran. Oke, contohnya apa? Memberi poin sebagai untuk setiap tugas ya, memberikan label badge gitu ya, atau simbol piala, begitu penghargaan kepada pembaca terhebat ya. Misalnya seperti tadi sudah membaca berapa buku di bulan ini. Nah, misalnya membaca 5 buku dalam 1 bulan. Kalau teman-teman dari bahasa Indonesia itu kan literasinya kan harus kuat ya. Anak-anak kita, anak-anak didik kita juga harus diajak untuk memiliki literasi yang kuat. Kemudian menggunakan leaderboard. Tapi persaingannya sehat ya. Sedangkan game base itu adalah benar-benar permainan atau game yang memang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran. Maka sedikit berbeda. Gamification tadi menerapkan mekanisme game ke dalam non-pembelajaran game. Kalau ini memang khusus game yang didesain untuk itu. Oke, ada banyak game ya. Mungkin juga pernah memakai quizzes. Oke? Nah, pertanyaannya mungkin ada yang bertanya ke saya. Apakah gamification atau gamifikasi itu mengacu pada pembelajaran yang disisipi oleh permainan? Tidak. Gamifikasi itu bukan sekedar menyisipkan permainan. Ini adalah sebuah transformasi pengalaman secara menyeluruh ya, di mana ada elemen-elemen permainan yang kita terapkan. Kemudian perbedaannya dengan sekedar menyisipkan permainan adalah bahwa gamifikasi ini terintegrasi kepada seluruh unit pembelajaran, aktivitasnya itu terintegrasi. Tidak merupakan aktivitas terpisah atau untuk selingan biar tidak mengantuk gitu ya. Itu bukan gamifikasi. Dan tidak bersifat kompetitif. Maka gamifikasi ada lebih komprehensif, bukan menambahkan permainan sebagai selingan. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, ketika seorang calon guru atau guru itu menggunakan quizzes, teman-teman sudah sering menggunakan quizzes ya? Sudah semoga ya. Apa itu gamification? Oh iya, baik, terima kasih. Kalau hanya menggunakan quizzes sebagai aktivitasnya atau tambahan, itu bukan gamifikasi ya. Dan hanya menggunakan quizzes di akhir bab atau sekedar variasi assessment dan merupakan aktivitas terpisah dari alur pembelajaran utama itu bukanlah gamifikasi. Sekali lagi, diselipi itu belum tentu gamifikasi. Namun ketika kita menjadikannya menjadi sebuah pembelajaran yang terstruktur ya, sebuah misi yang harus diselesaikan itu menjadi sebuah gamifikasi ya atau gamification. Oke. Skip ini saya juga skip ini. Ini adalah beberapa game yang bisa kalian pakai untuk pembelajaran untuk bahasa banyak kalian bisa menggunakan Duolingo ya. Itu dia gamified language learning. Jadi bisa berbahasa Indonesia juga. Oke, ini sekedar kesimpulan bahwa gamifikasi dan game-based learning itu berbeda karena di sini adalah hanya permainan saja kalau game-based dan dia adalah
sebuah permainan yang bisa dilakukan secara belajar mandiri. Namun kalau gamification tidak seperti itu ya. Oke, saya skip. Kemudian langsung saja akan saya berikan nanti beberapa contoh untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang bisa dikatakan menggunakan gamification. Oke. Nah, sekali lagi ini ada kesimpulan bahwa gamifikasi adalah metode transformasi pembelajaran menggunakan elemen permainan dan siswa menjadi pemain aktif dalam perjalanan belajar, jadi bukan selingan ya, sekali lagi bukan selingan, dan memberikan sistem penghargaan, kemudian menjadikan pengalaman pembelajaran itu lebih menyenangkan dan terstruktur, dan juga terukur. Nah, ada beberapa contoh yang sudah dikerjakan di Indonesia, misalnya di SMP Negeri 1 Yogyakarta itu sudah ada implementasi quest system dalam pelajaran matematika. Dan itu memberikan pengaruh peningkatan rata-rata nilai sebesar 15%. Bahkan kehadiran siswa pun meningkat, sehingga lebih menarik begitu ya. Inovasi yang kita lakukan, kreativitas yang kita berikan itu bisa meningkatkan kehadiran siswa banyak 20% berdasarkan pengalaman yang terjadi di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Ternyata siswa bisa kemudian lebih senang akan memasuki pembelajaran yang kita berikan. Kalau teman-teman lihat di sini kan pembelajaran matematika, mungkin awalnya ada beberapa yang entah benar atau tidak, tapi dalam bayangan saya mungkin ada yang agak merasa kesulitan untuk pembelajaran matematika, namun ketika guru menggunakan gamifikasi, ada kehadiran siswa yang cukup besar peningkatannya. Kemudian contoh yang lain adalah di SD Negeri Menteng 1 Jakarta, mereka mengadakan program pahlawan literasi berbasis gamifikasi, kemudian meningkatkan minat baca sebesar 45% melalui program yang mereka berikan. Ya, oke, baik. Ada 3 hal nanti ya, pertanyaan bisa kita jawab nanti. Ada 3 kunci gamifikasi yang berkualitas. Yang pertama, sekali lagi karena kita menggunakan mekanisme game dalam pembelajaran, tentu ada penghargaan. Penghargaan berupa apa? Nah, ini lencana. Kalau lencana yang bisa kita lihat dalam digital game gitu kan banyak ya. Kemudian prestasi dan stat, misalnya mission accomplished gitu ya kalau kita bermain game di gawai kita. Kemudian gamifikasi menawarkan status atau hak istimewa. Ada beberapa yang menerapkan gamifikasi secara full, itu bahkan bisa memberikan hak istimewa, misalnya karena sudah selesai misinya, mungkin tidak perlu mengerjakan PR, mungkin bisa jadi ya, karena gamifikasi ini bukan sesuatu hal selingan, sehingga guru karena sudah memikirkan sebuah gamifikasi yang sangat terintegrasi dengan proses pembelajaran, misalnya mereka mendapatkan hak istimewa tidak mengerjakan PR. Itu hanya contoh ya. Atau hak istimewa langsung bisa membuka modul selanjutnya misalnya. Atau kalau kalian bermain game itu kan bisa redeem gitu ya. Kemudian menggunakan hak istimewa untuk mengulangi pertanyaan yang salah, kan bisa seperti itu. Nah, gamifikasi mendorong penetapan tujuan dan agen siswa. Ya. Jika kita ingin siswa memiliki pembelajaran mereka, mereka membutuhkan kesempatan untuk sebuah penyelesaian belajar ya. Nah, maka kita bisa memberikan opsi yang menarik, ini termasuk differentiated instruction atau pelajaran berdiferensiasi. Kita bisa memberikan opsi untuk siswa kita bereksplorasi pilihan mana yang menarik atau cocok bagi mereka. Nah, inilah kenapa gamifikasi ini juga bisa mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ini hampir selesai. Ya, yang kedua, hal yang menarik yang selalu muncul di
lapangan, mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah terjun ke sekolah, entah itu untuk melakukan observasi, bahkan ini sudah mungkin menjelang PLP begitu ya. Nanti kalian akan banyak mendengar PJBL atau Project Based Learning Methodology. Nah, itu ada beberapa step yang sangat membuat peserta didik itu terlibat dalam sebuah penyelesaian proyek. Nah, kalian bisa mengintegrasikan gamifikasi ini ke dalam PJBL yang akan kalian rancang besoknya ketika kalian ke sekolah misalnya. Ada 5 tahap. Mungkin di mata kuliah yang lain teman-teman akan diajak bersama-sama dengan para Bapak Ibu dosen di Unimed begitu untuk belajar apa itu PJBL. Namun saya ingin berbagi bahwa masalah utama yang sering saya lihat ketika saya mendampingi mahasiswa S1 maupun profesi, itu PJBL ini diartikan sebagai hanya serangkaian singkat pembelajaran. Padahal ini adalah sebuah proses, teman-teman. Jadi saya agak heran ketika misalnya dalam satu pertemuan itu ada calon guru yang sudah bisa menyelesaikan PJL-nya begitu. Nah, ini menurut saya sangat tergesa-gesa karena langkah-langkah dalam PJBL itu kan cukup cukup detail ya. Dan tadi kalau kalian ingin mengintegrasikan gamifikasi atau gamification ke dalam langkah-langkah PJBL ini tentu itu tidak hanya memerlukan satu pertemuan ya. Nah, berapa pertemuan tentu tidak ada kata fix yang bisa mengatakan 3 atau 4, tidak, tapi ini tergantung tujuan yang ingin kita lihat. Nah, saya akan memberikan contoh ya, mungkin hampir habis karena sudah melebihi waktunya. Mohon maaf, saya akan menunjukkan contohnya saja. Saya mengambil 3 contoh untuk bahasa Indonesia 2 dan bahasa Inggris 1, tapi karena kedekatan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kita bisa juga nanti melihatnya ya. Nah, contoh sebuah gamifikasi yang dengan PJBL nanti saya akan tunjukkan yang di bahasa Inggris. Misalnya seperti ini, kita sebagai guru atau calon guru akan membuat sebuah journey to masterpiece untuk penulisan deskriptif ya. Jadi disinilah letak gamifikasi ya. Ada struktur sistemnya, misalnya ada level-levelan. Level 1 itu ketika siswa kita sebagai pengamat pemula sampai dengan nanti misalnya level 5 ada master deskripsi. Nah, teman-teman bisa melihat ini bisa nanti leader game. Bisa kita leader game juga. Nah, yang dilakukan ini bukan menggunakan digital platform ya. Jadi yang kita lakukan bahkan dengan cara tradisional, tapi yang dipakai adalah konsepnya. Jadi tanpa digital game pun kita bisa melakukannya. Jadi kita membuat sebuah proyek untuk journey to masterpiece gitu ya. Ada level pelevelan. Di level pertama itu ada syaratnya, misalnya mengerti dan mencatat 5 detail objek dan lain sebagainya ya. Kemudian ada sistem pemberian penghargaan. Nah, ini ada sistemnya sendiri. Misalnya menangkap 20 detail unik itu akan kita beri penghargaan apa begitu ya. Kemudian ada ini mata elang misalnya quest pertama dan yang lain sebagainya. Nanti ini juga akan saya, kalau memang bermanfaat akan saya berikan. Ini contoh pelajaran bahasa Indonesia yang lain untuk topik teks naratif ya. Misalnya namanya petualangan penulis hebat. Ini yang saya integrasikan dengan PJBL, namun di sini adalah pembelajaran bahasa Inggris. Ini mirip karena topik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu mirip ya. Contohnya adalah membuat iklan gitu ya. Jadi judulnya ada Creative Advertiser Quest ya. Ada narasi utama ya. Jadi membentuk sebuah bright idea agency gitu ya. Kemudian untuk memenangkan
tujuannya adalah proyek ini itu untuk memenangkan apa? Pembuat iklan terbaik of the year. Nah, ini adalah sebuah proyek yang diberikan kepada satu kelas begitu. Dan ini adalah tahapan PJBL. Kalau kita biasanya menggunakan J ya, karena untuk membandingkan sama problem based learning. Tapi ini saya kurang menambahkan J. Maksud saya ini PJBL. Nah, ini ada pertanyaan utama, mohon maaf dalam bahasa Inggris, kemudian ada tahapan proyeknya seperti apa. Nah, ini tentu tidak mungkin kita lakukan dalam satu kali pertemuan ya. Kemudian kita menentukan timnya, dan kemudian perannya, siapa jadi penulis iklannya, desainernya, presenternya gitu ya. Kemudian nanti ada akan diberi hadiah sebagai creative copywriter, talented presenter misalnya ya. Nah, itu adalah contoh-contoh PJBL, tapi kita menggunakan gamification. Jadi, siswa kita tidak kita biarkan saja, hanya kita beri perintah misalnya, silahkan buat iklan produk sampo untuk berbagai macam tipe rambut gitu ya. Tidak seperti itu, tapi ada langkah-langkah terstruktur, kemudian ada gamification yang kita masukkan, ada challenge, ada reward begitu ya, ada nanti ada leaderboard dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh gamification yang diintegrasikan ke dalam PJBL ya, atau project based learning. Baik, itu mohon maaf ternyata saya cukup banyak menyita waktu, mungkin lebih dari 30 menit, dan ini mengakhiri sharing saya, pemaparan saya tentang dua hal sebagai contoh bagaimana seorang calon guru bisa menjadi mengelola keterampilan kreatif maupun inovatif dalam pembelajaran dengan berfokus pada metodologi dan pengelolaan pembelajaran. Oke, begitu teman-teman. Silahkan seandainya yang ingin ditanyakan, dengan senang hati saya akan menjawab. Moderator, silahkan. Saya boleh bertanya, Kak? Boleh. Ini yang dijawab gimana ya, saudara moderator? Boleh langsung atau gimana? Saya Vicky. Izin, Bu. Izin Saya ambil bertanya. alih. Mungkin Ya. moderator sedang ada kendala jaringan. Iya. Baik, Angel. kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan fitur angkat tangannya sekarang. Enggak, saya izin bertanya. Vicky. Izin, silahkan mengaktifkan fitur angkat tangannya. Ini sudah ada 5 sepertinya Mbak Angel. Baik. Wih, mana HP? Cek, tengok dulu, aku nggak nampak. Kita Izin mulai dari ini bertanya. kah? Ya, sebentar, Bu. Oh ya. Baik, kami memilih 2 penanya. Yang pertama, Indah Nian. Yang kedua, siapa ya? Novelin. Vicky. Novelin. Baik, kepada Saudari Indah Nian, silahkan memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga kepada Miss Nani yang juga kemarin dosen saya di modul sama. Halo Miss, saya ingin bertanya Miss, bagaimana sih Miss pendapat Miss tentang program sarjana sekarang, kayak yang mahasiswa sekarang yang sudah capek-capeknya kuliah menempuh gelar sarjana pendidikan atau SPD itu selama 4 tahun. Tapi dia juga harus melanjutkan studinya yaitu PPG untuk mempelajari profesi guru. Dan juga banyak gelar SPD itu yang nganggur, sementara lulusan di luar SPD yang mungkin gelarnya lain, entah SS gitu, setelah PPG juga bisa mengikuti, setelah mengikuti PPG dia
bisa menjadi seorang guru. Apakah itu mempengaruhi perkembangan kreativitas dan inovatif guru dalam mengajar? Seperti itu pertanyaan saya, Mi. Makasih. Terima kasih. Boleh dijawab langsung, Mbak Angel? Bisa ya? Oke, terima kasih, Ida. Ini sepertinya merepresentasi kegalauan banyak orang ya. Teman-teman yang semester berapa ini? Semester 5. 5, Mi. Oh, semester 5 ya. Nah, guru itu adalah sebuah profesi. Memang ya dulu tidak diberi penghargaan dengan nama atau label profesi. Dan guru ini menjadi setara dengan beberapa pekerjaan yang memang dikategorikan sebagai profesi. Ya, jadi bukan sebuah pekerjaan saja sebenarnya guru itu. Guru itu adalah sebuah profesi di mana membutuhkan kompetensi yang banyak ya. Kalau kompetensi guru ada 4, masih ingat ya teman-teman ya? Kompetensi guru, kompetensi ya, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi personal. Nah, di pekerjaan lain yang kategorinya profesi itu adalah lawyer, kemudian apotek, psikolog, dan beberapa yang lain. Nah, maka dibutuhkan sebuah kematangan bukan secara umur saja ya, tapi banyak hal ya untuk memastikan bahwa 4 kompetensi itu terpenuhi ya. Dan nanti tentu ini diberikan kompensasi atas kompetensi ya yang dilabelkan kepada seorang guru. Nah, jadi sebenarnya untuk teman-teman SPD, para SPD dan calon SPD ini jangan khawatir. Justru kalian itu memiliki bekal yang sudah lebih dari cukup untuk memasuki profesi itu. Yang kalian perlu lakukan adalah hanya mendalami saja dan mendapat pengalaman yang lebih penuh ya. Kalau di S1 itu kan kita banyaknya levelnya teori ya. Praktek pun mungkin kalian ya ke sekolah untuk melakukan observasi di PLP 1. Kemudian PLP 2 itu pengajaran terbimbing. Jadi kita dikenalkan ke sekolah itu baru taraf icip-icip kalau orang Jawa bilang. Tahu nggak ya kalau kalian icip-icip itu tasting bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya ya. Ya mencoba melihat situasi. Tapi ketika di profesi kalian secara penuh selama panjang 1 tahun karena profesi itu 2 semester itu kalian akan menggali pengalaman di sekolah lebih banyak. Oke, nah inilah kenapa nantinya ketika kalian sudah benar-benar mendapatkan certified gitu ya sebagai pendidik, bukan sebagai ajar loh ya, pendidik. Sebagai pendidik itu luar biasa ininya ya, kemampuan bisa mengeksplorasi kemampuan. Jadi itu tidak akan membunuh kreativitas maupun inovasi. Dan bagi teman-teman yang dari kependidikan itu bekal kalian sudah cukup banyak. Ya, tadi kan khawatir, wah orang lain yang bukan pendidikan gimana gitu Bu ya? Nggak apa-apa, mereka juga punya hak untuk mendidik dan menyumbangkan kemampuannya untuk Indonesia yang lebih baik. Setuju nggak sih? Setuju ya, tapi kalian nanti juga harus ikut berpartisipasi lebih karena kalian memiliki bekal yang luar biasa. Oke, begitu Mbak Indah. Terima kasih. Baik, Miss. Terima kasih atas jawabannya, Miss. Ya. Silahkan, saudari moderator, masih adakah? Satu lagi katanya tadi 2. Benar, Ibu. Satu lagi pertanyaan dari Saudari Novelin. Oke, silahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan
yang mendukung bagi guru untuk bereksperimen dengan pendekatan pembelajaran kreatif dan inovatif seperti webinar dalam webinar ini tanpa rasa takut akan kegagalan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Novelin. Ya. Pertanyaannya semoga tidak salah saya menangkap. Bagaimana sekolah bisa mendukung begitu ya untuk guru berkreasi, berinovasi tanpa takut gagal ya. Sekolah itu mulai tahun-tahun terakhir ini memberikan ruang untuk guru ya untuk belajar. Pertama untuk belajar meningkatkan kemampuan yang disebut sebagai continuing professional development. Ya, jadi mereka mendapatkan banyak sekali BIMTEK misalnya agar lebih nanti bisa terpicu seperti dalam webinar ini ya untuk mendapatkan ide kreatif dan inovasi. Nah, itu salah satu contoh dukungan. Tapi juga ketika ada seorang pendidik baru atau calon pendidik baru, kalau nanti kalian sekolah itu calon pendidik ya, yang datang ke sekolah tentu akan mendapatkan pendampingan dari guru yang lain, kolega yang lain agar kalian bisa lebih nyaman ya, mendapatkan suasana nyaman untuk berkembang. Tapi tentu saja kegagalan itu bisa saja ada ya, bisa saja terjadi dan itu tidak masalah ya. Maka seorang guru itu sering juga melakukan yang namanya classroom action research ya, di mana mereka juga bisa belajar dari kegagalan. Kenapa waktu itu ketika saya sudah memikirkan sebuah solusi misalnya dengan satu ide berkreasi dalam pembelajaran kok tidak cocok begitu? Nah, itu tidak malah ya. Jadi mungkin kegagalan ini tuh karena kalian merasa kok tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Karena misalnya saya mengeset ekspektasinya adalah semua siswa saya lulus KKM 100% gitu ya. Nah, ternyata tidak. Nah, tentu ini bukan sebuah kegagalan yang kemudian harus mematahkan kalian. Dari proses refleksi yang kalian lakukan, evaluasi terhadap praktek yang kalian lakukan itu akan membuat nanti kegiatan yang kalian rancang di kemudian hari lebih bagus. Dan inilah kenapa para pendidik itu selalu diharapkan untuk melakukan, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah research-based teaching. Kalau sekarang kita daratkan di dalam bahasa itu classroom action research dan kemudian menjadi PTK. Nah, di situ selalu ada kasus yang harus kita pecahkan. Mungkin langsung solusinya itu langsung berhasil, tapi kadang tidak sesuai ekspektasi. Jadi tidak perlu sangat khawatir ya. Teman-teman mungkin memiliki gambaran yang bagaimana saya nanti kalau ke sekolah begitu ya. Oke, mesti akan ada ruang untuk pendampingan dari sekolah oleh guru yang lebih senior atau pendidik yang lebih senior. Atau bahkan kolega satu angkatan yang mungkin dia memiliki situasi yang mirip dan sudah melakukan hal yang berhasil, gitu ya. Terima kasih Mbak Novelin. Sebelum saya kembalikan, ingin menyapa tadi kok saya melihat Mas siapa ya tadi Bismoko siapa ya tadi ya saya lupa. Saya ingin bertanya, boleh? Oke, kita tanya apakah boleh masih boleh waktunya masih Izin kepada para peserta, kami hanya memilih 2 penanya saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Noveli, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin Saudari Rani salah mengerti. Karena tadi Saudari Novelin sudah mengajukan pertanyaannya ya Ibu ya. Ya. Kemudian Ibu juga tadi sudah menjawab ya Ibu. Ya, Baik, sudah.
Sangat luar biasa sekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah Ibu sampaikan. Mungkin sudah cukup jelas ya jawaban pertanyaan dari rekan sekalian. Terima kasih banyak Ibu sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan dan sudah menambah wawasan kami semua. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Dina Handayani selaku moderator. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pewara. Baik, terima kasih kepada saya. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara inti kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang telah mengisi acara pencerdasan materi yang sangat luar biasa, sehingga kami para pendengar dapat menyimak dan menambah wawasan yang amat luar biasa, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada para peserta, mohon untuk mengaktifkan kamera. Sesi ini akan dipandu oleh Saudari Asti Fiona. Baiklah teman-teman, untuk mengambil sesi dokumentasi kita diharapkan semua peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya. Baiklah, baik teman-teman, untuk slide pertama. Hidupkan dulu. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada pewara. Baik, terima kasih kepada Saudari Asti Fiona. Maaf sebelumnya saya menggunakan perangkat Asti Fiona karena perangkat saya sedang bermasalah jaringannya. Selamat kepada keempat peserta yang terpilih untuk mengajukan pertanyaan. Bagi peserta yang terpilih, silakan menghubungi panitia yang bertugas. Panitia tersebut bernama Dwi Ananda dan Saudari Asti Fiona Anastasia melalui free chat untuk informasi lebih lanjut terkait pemberian reward. Terima kasih. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para peserta untuk mengisi tautan presensi yang telah dikirim melalui room chat. Acara selanjutnya adalah penutupan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Berakhir sudah acara webinar kita pada sore hari ini. Saya mewakili seluruh panitia webinar mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam segala pelaksanaan acara, serta mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Romo Patrisius Mutiara Andalas SJSS STD, dan Ibu Kristiani MPD PhD PhD yang telah membantu diselenggarakannya acara ini, serta kepada
para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar yang bertema pengembangan keterampilan kreatif dan inovatif, mempersiapkan guru menjadi pemikir kreatif. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang menyinggung selama acara ini berlangsung. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Cukup sekian dan terima kasih. Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat malam. Siapa yang sudah tidur? Ada yang ngantuk nih. Selamat sore.